Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Resensi Institute. Tahun 605 Masehi adalah tahun yang sangat bersejarah bagi kota Makkah. Ka'bah, tempat suci yang didirikan Ibrahim, sedang dipugar. Berbagai kabilah bekerja sama, bahu-membahu menyumbangkan tenaga mereka untuk membangun rumah Tuhan. Tetapi saat hendak meletakkan kembali batu Hajar Aswad di tempatnya, ributlah mereka. Setiap kabilah ingin mendapatkan kehormatan meletakkan batu itu. Akhirnya datang seorang laki-laki berusia 35 tahun. Semua orang menghormatinya karena kejujuran dan kebijaksanaannya. Ia digelari Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Semua orang gembira, puas dan memuji kebijaksanaan Al-Amin. Bani Hashim juga bangga memiliki anggota yang arif seperti Al-Amin, dan dari Al-Aminlah diharapkan lahir putra-putra pria yang kelak akan memimpin bangsa Arab. Sayang sekali, Al-Amin belum juga mempunyai anak laki-laki. Al-Amin sudah memiliki 3 orang anak perempuan. Pada saat usia istrinya yaitu Khadijah sudah semakin tua dan semakin melemah, Allah memberi mereka 2 anak laki-laki, yaitu Qasim dan Abdullah. Tetapi keduanya meninggal pada saat masih kecil. Sekian tahun kemudian, pada saat Khadijah berusia 60 tahun, ternyata Khadijah mengandung lagi. Semua orang berharap semoga Khadijah melahirkan anak laki-laki lagi, dan saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Khadijah akhirnya melahirkan, tapi sayangnya Allah memberi mereka seorang putri. Ayahnya pun menamainya Fatimah, artinya yang melepaskan. Fatimah tumbuh besar dalam asuhan ayah dan bunda yang mencintainya. Fatimah diberi gelar Az-Zahra, artinya yang bercahaya, karena seakan-akan kulitnya bercahaya saat dipandang. Pada saat Fatimah berusia 5 tahun, ayahnya pulang dengan tubuh yang gemetar. Ia berkata, selimutilah aku. Khadijah pun menyelimutinya, namun dengan perasaan cemas. Muhammad SAW pun berkata dengan pelan, sesungguhnya aku melihat pemandangan yang sangat menakutkan. Muhammad pun menceritakan peristiwa yang dialaminya, bahwa di Gua Hira ia sekarang sudah diangkat sebagai Rasulullah, utusan Allah bagi seluruh umat manusia. Kemudian terjadilah peristiwa yang sangat menyedihkan. Orang-orang Quraisy menghukum keluarga Bani Hashim dan Abdul Muthalib. Lalu berangkatlah Rasulullah dan ratusan anggota keluarga Bani Hashim ke sebuah lembah yang panas dan gersang. Lalu mereka semua pun diasingkan di lembah tersebut. 3 tahun mereka menderita di lembah itu. Menjelang hari pembebasan, Khadijah yang tua terbaring sakit. Ia berkata, alangkah baiknya jika kematianku dapat menunggu sampai kita dibebaskan dari keadaan yang menyedihkan ini. Tibalah saat di mana hari pembebasan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Semua orang kembali ke rumah mereka masing-masing. Semua saudari Fatimah juga kembali pada rumah suami mereka masing-masing. Namun, tidak dengan Fatimah. Ia tetap menempel di sisi ibundanya yang tercinta. Khadijah juga masih sakit, bahkan penyakitnya tampak makin parah. Suatu hari ia memanggil Fatimah lalu membisiknya dan berkata, ibu mungkin mati hari ini atau besok. Saudari-saudarimu Zainab dan Roqiyah hidup tenteram di samping suami-suami mereka yang baik. Ibu mencemaskanmu karena hidup dalam kesulitan. Tidak lama setelah itu Khadijah pun meninggal. Fatimah kini tinggal sendirian beserta ayahnya. Seluruh tugas ibunya harus ia lakukan sendirian, dan juga menghibur ayahnya saat pulang dari dakwahnya yang begitu berat. Ia betul-betul menjadi Ummu Abiha, dan pada tahun yang sama Khadijah dan Abu Talib meninggal dunia. Di Madinah, Fatimah tumbuh menjadi remaja yang anggun dan cantik. Pada suatu hari, Ali bin Abu Talib datang menghadap Rasulullah dan berniat melamar Fatimah. Muhammad pun menanyakan apa mas kawinnya. Ali pun menjawab, ia hanya memiliki sebuah baju besi, sebilah pedang, dan seekor unta. Hanya itu kekayaan Ali. Muhammad pun berkata, aku akan menikahkanmu dengan baju besi itu saja, karena yang lainnya masih engkau butuhkan untuk berjuang di jalan Allah. Akhirnya mereka pun dipersuntingkan dengan Nabi Muhammad yang memimpin ijab kabulnya. Kini Fatimah tinggal di rumah Ali. Ali juga menyiapkan peralatan rumah tangga yang sederhana. Kadang-kadang keluarga ini tidak mempunyai makanan untuk menutup rasa lapar mereka. Walaupun kehidupannya sangat sederhana, Fatimah terkenal karena kedermawanan. Kadang-kadang ia mengorbankan kepentingan dirinya untuk menolong
orang lain. Pada peristiwa lain, pernah Al-Hasan dan Al-Husain jatuh sakit. Pada saat Rasulullah datang menjenguknya, Ali dinasihatkan untuk bernazar buat kedua orang anaknya. Kemudian Ali bernazar untuk puasa 3 hari terus-menerus. Bila Allah berkenan mengembalikan kesehatan putra-putranya, saya juga akan berpuasa 3 hari, kata Fatimah, Al-Hasan, dan Al-Husain. Dengan kehendak Allah, Al-Hasan dan Al-Husain sembuh kembali. Rumah Nabi Muhammad terletak tidak jauh dari rumah Fatimah, kira-kira hanya sekitar 5 meter dari rumah Nabi. Pada suatu saat Nabi selesai mengerjakan haji perpisahan, ia jatuh sakit. Sakitnya makin parah setelah ia pergi di malam hari berkunjung ke kuburan Baqi. Fatimah pun kembali menjadi Ummu Abiha atau ibu yang merawat ayah, yang mendampingi dan merawat keperluan ayahnya. Tidak lama setelah itu, Rasulullah pun meninggal. Sejak kematian Rasulullah, Fatimah tidak pernah lagi terlihat senyum. Matanya cekung dan sembab. Tidak lama dari itu, Fatimah pun meninggal ketika selesai mengajak anaknya yaitu Al-Hasan dan Al-Husain berziarah ke makam Rasulullah. Putri Rasulullah, wanita yang paling utama, Ummu Abiha, sekarang sudah tiada. Fatimah pun akhirnya dimakamkan di Baqi, Madinah. Ada pertanyaan?